Halo Panamu, kembali lagi bersama saya Ina Pedi di channel YouTube Anatara Production yang pastinya dengan video-video yang akan membantu Panamu untuk menyelesaikan persoalan. Nah, jadi tema kita hari ini seperti biasa, Dear Diary, di mana kita akan curhat-curhatan dan memberikan solusi dari persoalan yang Panamu sedang hadapi. Semoga ini bermanfaat ya Panamu. Oke Panamu, sebelum kita lanjut, kita masuk ke pernyataan pertama. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya Panamu, buat Panamu yang belum subscribe, terus nyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan info-info terbaru dari Anatara Production. Oke, kita lanjut. Ya Panamu, jadi tadi malam sudah banyak sekali kawan-kawan yang japri saya, terus cerita tentang persoalan mereka, dan saya janjikan hari ini solusinya. Nah, untuk Panamu-Panamu di luar sana, saya percaya bahwa kita semua tidak terlepas dari persoalan. Semua tidak terlepas dari yang namanya masalah. Kita punya jalan hidupnya masing-masing, dan yang pasti ketika kita melangkah, pasti akan ada saatnya kita menemukan sebuah persoalan. Nah, jadi Panamu yang saat ini sedang berada dalam ambang-ambang kehancuran, tetap semangat ya Panamu, jangan mudah menyerah, karena hidup ini memang butuh perjuangan Panamu. Oke, kita lanjut ke pernyataan pertama. Nah, Panamu, dari sini kita bacakan saja ya Panamu. Ada saya punya kawan yang selalu sibuk, ini sih teman dekat. Dia sibuk dalam pekerjaannya. Kalau ditelepon jarang diangkat, walaupun dia aktif. Kadang juga dia langsung kasih mati atau menonaktifkan HP. Terus di chat juga sama, lama sekali dia balas. Kalau saya tanya apa kabar, ada buat apa, pokoknya banyak deh. Kalau dia balas, dia hanya bilang baik. Habis sudah tidak ada lagi yang lain. Ya ampun, sadis. Ya, jadi Panamu, kita akan coba memberikan solusi. Panamu, biasanya pasangan kita kalau sedang sibuk bekerja, memang kadang dia fokus untuk pekerjaannya. Tapi kalau berdasarkan pernyataan yang Panamu berikan, atau salah satu teman kita berikan ini, di telepon jarang diangkat. Terus walaupun aktif, kadang dia matikan HP-nya. Terus tiba-tiba di chat juga, saya chat banyak sekali kata-kata menanyakan beberapa hal, tapi dia cuma balasnya sedikit saja, atau dia cuma bilang baik sekali, cuma gitu. Aduh, ini sih super duper cuek ya. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, kadang juga pasangan kita melakukan itu, mungkin dia sedang sibuk bekerja. Terus itu yang pertama, atau yang kedua, kemungkinan besar mungkin dia mungkin tidak suka kita kekang atau kita tanya-tanya atau ini segala macam. Tapi kembali lagi ke komitmen awalnya kita untuk menjalani sebuah hubungan. Pertama, kita harus punya komitmen ketika kita menjalani sebuah hubungan. Nah, hubungan yang ketika kita mau hubungan kita harmonis, harus berlandaskan atas kepercayaan. Nah, ini sudah saya nyatakan di video sebelumnya ya Panamu. Memang sebuah hubungan akan benar-benar diuji ketika kita sudah saling mencintai dan sudah saling menjaga. Bahkan kita mau membawanya ke jenjang yang lebih serius, itu memang akan ada banyak ujian. Tapi kalau yang seperti ini, saya tidak mau berprasangka buruk ke pasangan Panamu. Saya juga tidak mau terlalu bilang bahwa saya tahu apa yang sedang dia lakukan, karena saya bukan peramal. Oke, saya hanya akan memberikan solusi. Mungkin bicarakan baik-baik. Nah, tanyakan kenapa dia selama ini cuek, atau kenapa hilang kabar, apakah dia bosan, atau mungkin dia memang sibuk dalam pekerjaannya. Jadi Panamu, positive thinking aja ya. Jadi maksudnya tetap memikirkan hal positif. Kalau memang Panamu benar-benar sayang dan cinta sama dia, ya sudah, Panamu harus percaya. Panamu percaya bahwa saat ini mungkin dia sedang bekerja untuk mempersiapkan masa depan Panamu dengannya. Ya, jadi memang kadang ada beberapa hal yang tidak bisa kita pahami tentang cerita-cerita cinta kita ya Panamu. Kadang juga kita tidak bisa paham ketika awalnya dia mati-matian berjuang, terus tiba-tiba pas terakhir-terakhirnya itu dia tiba-tiba hilang. Nah, ada kata-kata yang sering saya dengar itu kalau anak-anak zaman now itu bilang seperti ini,
laki-laki itu tugasnya memperjuangkan dan yang mempertahankan itu wanita. Sebenarnya itu salah kalau buat saya itu salah, karena ketika kita mencintai seseorang, kita harus benar-benar bisa sama-sama berjuang, dan setelah kita masuk dalam hubungan itu kita harus bisa sama-sama mempertahankan, dalam artian bahwa kita saling menguatkan satu dan yang lain sehingga kita mampu membawa hubungan kita ke jenjang yang lebih serius. Oke, Panamu, mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Panamu bisa bisa hubungi saya lagi ya, Panamu. Mungkin itu saja dulu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua atau mendengarkan cerita dari Panamu yang kedua. Nah, di sini Panamu ada teman kita yang bercerita tentang perjalanan cintanya yang begitu rumit. Nah, mereka sudah pacaran selama 3 tahun, tapi tidak dapat restu dari orang tua. Ini kira-kira bagaimana ya? Nah, mungkin kemungkinan yang pertama, orang tuanya mungkin masih melihat bahwa kita belum bisa bertanggung jawab secara pribadi, secara lahiriah, dan mungkin juga kita belum terlalu matang atau belum terlalu dewasa dalam memikirkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Nah, Panamu, orang tua memberikan kita orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap kita. Orang tua ingin melihat kita bahagia. Begitupun dengan kita sebagai anak, kita pasti ingin juga melihat orang tua kita bahagia. Nah, sekarang begini Panamu, mungkin sekarang Panamu sedang bingung ya, kira-kira saya mau pilih orang tua saya atau saya harus pilih pasangan saya yang sudah saya pacaran selama 3 tahun ini. Kalau buat saya secara pribadi ya Panamu, saya akan lebih mementingkan orang tua saya, walaupun saya merasakan sakit yang mungkin tidak akan terbendung, karena buat saya masa-masa bersama orang tua itu sudah jauh lebih banyak kenangannya daripada pasangan yang terus juga orang tua kita sudah mendidik kita dari kecil hingga kita dewasa. Nah, jadi mungkin untuk saat ini kita Panamu harus mementingkan orang tua dulu, membuat orang tua bahagia dulu, baru memikirkan pasangan hidup untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih serius. Nah, di sini saya tidak mau menghakimi Panamu, saya juga tidak mau mengatakan bahwa Panamu salah menjalani hubungan, tidak. Saya juga tidak mau bilang bahwa orang tua mendidik kita itu hanya untuk kepentingan orang tua, tidak ya Panamu. Jadi kadang kembali ke diri kita masing-masing ya Panamu, dimana kita berpikir bahwa kira-kira kalau saat ini saya tetap menjalani hubungan ini, rumah tangga saya nanti atau hubungan saya nanti dapat menjadi berkat tidak untuk orang lain. Karena kita menjalani sebuah hubungan tanpa restu dari orang tua itu sama saja dengan kita menjalani hubungan di atas duri. Nah, iya Panamu, karena restu dari orang tua itu sangat penting. Ya, mungkin sarannya kalau memang Panamu tidak bisa melepaskan dua-duanya, ya Panamu harus cari caranya mungkin mendekati orang tua, melakukan pendekatan secara persuasif, melakukan beberapa hal, bawa pasangan Panamu, sering-sering bawa pasangan Panamu ke rumah, terus perkenalkan dengan orang tua. Saya yakin Panamu, dengan sendirinya ketika orang tua melihat kebaikan hati atau melihat ketulusan dari pasangan Panamu, pasti mereka akan memberikan restu. Nah, mungkin itu ya Panamu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya Panamu, sebelum kita masuk ke pernyataan ketiga, sebelum itu buat Panamu yang belum subscribe, tolong di subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari Anatana Production. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada Panamu, ini yang ketiga dan mungkin ini yang terakhir ya Panamu. Di sini pernyataan terakhir, Kak, saya pacarannya sudah 1,5 tahun, tapi beda agama dan orang tua saya tidak merestui hubungan ini. Kira-kira bagaimana ya Kak solusinya supaya saya jangan bingung? Oke, Panamu, kita coba menjawab. Panamu, menjalani sebuah hubungan yang beda keyakinan memang butuh perjuangan ya Panamu. Yang pertama,
mungkin kembali ke diri kita sendiri. Saat kita menjalani sebuah hubungan, kita harus mampu melihat atau mengenali pasangan kita sendiri. Yang pertama, kita harus tahu dia suku apa, dia kira-kira nanti kalau saya pacaran dengan dia, saya punya orang tua setuju atau tidak. Kita harus bisa melihat itu ya Panamu. Restu dari orang tua itu sangat penting, seperti yang saya bilang tadi, bahwa restu orang tua itu sangat berpengaruh dalam hubungan kita. Ketika kita menjalani sebuah hubungan, kita harus dapat restu dari orang tua. Nah, kalau untuk saya secara pribadi ya Panamu, lebih baik saya tidak menjalani sebuah hubungan yang pada akhirnya, yang saya tahu pada akhirnya juga akan menyimpan rasa sakit yang tak terbendung. Sekarang begini Panamu, ketika kita menjalani sebuah hubungan yang beda keyakinan, yang pastinya di tengah perjalanan akan ada yang namanya kandas. Kita tidak bisa menyatukan air dan minyak ya Panamu. Kita tidak bisa menyatukan air dan minyak. Saya tidak mau bilang bahwa Panamu punya agama lebih benar atau saya punya agama lebih benar, tidak. Kita punya keyakinan masing-masing dan kita punya punya pandangan tentang keyakinan itu, tentang keyakinan kita masing-masing itu berbeda-beda ya Panamu. Saya percaya bahwa keyakinan yang kita miliki saat ini itu karena memang sudah dari sejak kita lahir kita mendengar pemberitaan tentang keyakinan yang kita yakini saat ini. Nah, Panamu, saya percaya bahwa ketika kita menjalani sebuah hubungan, yang pastinya tidak akan ada salah satu dari kita yang akan mengalah untuk mengorbankan keyakinannya. Dan yang itu sudah pasti Panamu. Karena mungkin orang tua atau keluarga besar kita pun tidak akan menyetujui itu. Nah, mungkin saran ya Panamu, saran dari saya, dibicarakan baik-baik dulu sama pasangannya. Dan kalau memang pasangannya tidak memiliki komitmen yang kuat atau dia konsisten dan keyakinannya, sebaiknya sebelum berlanjut ke jenjang yang lebih serius atau ke masa-masa yang lebih meninggalkan kenangan yang lebih dalam, sebaiknya Panamu berhenti sampai di situ. Saya bukannya mau bilang Panamu harus putus, tidak. Tapi kembali ke diri Panamu sendiri. Kira-kira ke depannya kalau saya tetap lanjutkan hubungan ini, dampaknya apa buat saya? Dampaknya apa buat keluarga saya? Nah, jadi semua itu tergantung kita ya Panamu, tergantung kita yang menjalani. Kalau memang Panamu tahu bahwa ini tidak akan berakhir baik, sebenarnya Panamu tidak usah memulai. Ya. Jadi kalau sudah sampai di pertengahan seperti ini kan kita yang bingung sendiri ya Panamu. Kita yang jadi bingung dan pusing antara cinta dan orang tua. Kayak ada lagu yang bilang antara cinta atau antara nyaman dan cinta. Itu kan sesuatu yang benar-benar membuat kita harus berpikir secara dewasa. Kita harus bijaksana ya Panamu dalam memilih pasangan. Kita harus bijaksana dalam menentukan pasangan hidup kita. Kita harus bijaksana dalam menentukan masa depan kita. Oke, mungkin itu ya Panamu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung Panamu semua. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Panamu. Dan kalau ada pertanyaan atau apa yang ingin Panamu tanyakan, mungkin Panamu bisa langsung komen di bawah sini. Dan juga jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya Panamu. Oh iya Panamu, satu lagi, ingat, hubungan yang kita jalani itu harus benar-benar berasal dari hati kita dan tetap fokus pada satu tujuan yang akan kita capai. Cinta sejati itu tidak akan menjatuhkan kita Panamu, tapi cinta sejati itu adalah dia yang mengangkat kita saat kita tak jatuh. Iya, mungkin itu ya Panamu dari saya. Oke Panamu, terima kasih karena sudah setia menonton saya hari ini.